البدر علينا من ثنيات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama Jambi yang karismatik yang bernama Tuan Guru Hasan Anang Yahya. Beliau adalah salah satu ulama yang paling berpengaruh di Jambi pada awal abad ke-20. Tuan Guru Hasan Anang Yahya lahir pada tahun 1895 dari seorang ayah yang cukup kaya di Kampung Tengah, ya, seberang kota Jambi. Pada tahun sekitaran 1919-1920, beliau berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji, sekaligus melanjutkan studi agamanya. Azabiku semua dimuliakan Allah. Pada masa ini, pendidikan Islam di seberang kota Jambi sedang bertumbuh, ya, sedang tumbuh-tumbuhnya, ya, dengan kembalinya beberapa ulama dari Mekah, seperti Tuan Guru Ibrahim Keramat, Tuan Guru Ahmad Syakur, kemudian Tuan Guru Usman, Tuan Guru Kemas Muhammad Saleh, dan Huf Penghulu Abdul Samad. Sahabatku semua dimuliakan Allah. Mereka adalah perintis pendidikan Islam formal di Jambi. Ya. Di antara madrasah yang didirikan oleh ulama-ulama tersebut adalah Nurul Iman, pondok pesantren Nurul Iman di Ulu Gedong, yang berada tepat di sebelah hulu Kampung Tengah. Azabiku semua, Madrasah Nurul Iman ini luar biasanya, ya, sampai sekarang masih ada, ya. Waktu itu sempat mendatangkan guru-guru dari Mekah seperti Syekh Arif At-Tulubusi dan Syekh Mahmud Bukhari. Bahkan Syekh Mahmud Bukhari sempat menjadi mudir pada tahun 1922 hingga 1927. Azabiku semua, Tuan Guru Hasan itu kembali ke Jambi pada 1927 dan langsung mengajar di Madrasah Nurul Iman. Syekh Mahmud Bukhari yang saat itu menjabat mudir di Nurul Iman merasa bahwa sudah saatnya ia kembali ke Bukhara, ya, karena merasa sudah ada yang menggantikannya. Orang yang dimaksud adalah Tuan Guru Hasan Anang Yahya, ya, yang oleh murid-muridnya dikenal sebagai Guru Hasan Gemuk, ya. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Tuan Guru Hasan, ya, itu pondok pesantren Nurul Iman, Madrasah Nurul Iman itu mengalami beberapa kemajuan, seperti menetapkan kurikulum belajar dan beberapa guru giat, beberapa itu guru giat menulis kitab untuk menjawab permasalahan umat Islam di Jambi. Salah satunya adalah kitab Nur Al-Huda, karya beliau sendiri, ya. Nur Al-Huda ini adalah sebuah respon atas pergerakan Wahabi, ya, yang sedang masif di kala itu di Palembang. Karena Jambi dan Palembang adalah dua wilayah yang saling terikat satu sama lain, ya, maka isu yang sedang hangat di Palembang juga sampai ke Jambi. Nah, azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu gerakan yang sedang masif di Palembang adalah Samsul Huda, ya. Gerakan ini tercium, diketahui oleh Tuan Guru Hasan, ya, ketika seorang bernama Abdul Muthalib dari Pulau Pandan, ya, Jambi, ya, membawa sebuah kitab perihal mengurusi mayit ke hadapannya. Setelah beliau baca, beliau kemudian sadar bahwa banyak kandungan dari kitab tersebut yang mengharamkan praktek-praktek yang umum dilakukan di Jambi, seperti talqin hingga tawasul. Nah, Tuan Guru Hasan merasa perlu untuk menjaga dan membentengi masyarakat Jambi dari paham tersebut, ya, dengan menulis kitab yang dipenuhi dengan dalil-dalil, ya. Asabiku semua dimuliakan Allah. Begitulah latar belakang ditulisnya kitab Nurul Huda, ya. Kitab Nurul Huda adalah kitab tipis, ya, dengan tebal 23 halaman, ya, dengan muatan isi hingga halaman 17, ya. Dari halaman 17 hingga halaman 23 itu berisi tafsih, ya,
berisi tasyih guru-guru di Jambi seperti Huf, Pengulu Abdus Samad, Kemas Muhammad Yasin, kemudian Haji Abdurrahman, ya, dan sejumlah guru di Nurul Iman, ya. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab ini ditulis dengan huruf Jawi berbahasa Melayu. Dicetak oleh cetakan Al-Ahmadiyah nomor 82, Jalan Sultan Singapura pada tahun 1929. Ya. Tertulis di cover, ya, kitab yang bernama Nurul Huda, buat menolak perkataan kaum muda atau Wahabi dan kaum Syamsul Huda yang di Palembang, yang mengatakan oleh mereka itu tiada boleh membacakan talqin, ya, bagi mayit. Karangan hamba Al-Fagir Hasan bin Almarhum Al-Haj Anang Yahya, yang telah mengajar di Masjidil Haram di Mekah, yang jadi mudir sekarang di Madrasah Nurul Iman di Jambi. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa masyayikh wa al-jami' al-muslimin, amin. Dari cover kitab ini terlihat jelas, ya, bahwa kitab ini ditulis untuk tujuan apa. Pada tahun 1935, Tuan Guru Abdul Majid Ghaffar, yang merupakan murid Tuan Guru Hasan, kembali menulis kitab dengan tujuan yang sama, dengan judul Bahyatul Hidayah fi Masyail Khilafiyah. Ya, kitab ini ditulis sedikit lebih tebal, ya, dengan 53 halaman, ya. Tuh. Azabiku semua, sepertinya upaya Tuan Guru Hasan dan ulama Jambi lainnya berhasil, ya, dalam menolak gerakan kaum Wahabi. Kalau saya sebut kaum Wahabi, ya, kemudian tidak terlalu bersinar di Jambi. Bahkan hingga sekarang gerakan Wahabi, ya, masih sulit menembus atmosfer masyarakat Jambi. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah video yang dapat saya sampaikan. Di luar biasanya ulama-ulama kita terdahulu, bukan ulama luar Jawa saja. Ulama kita min Jambi, dari Jambi pun berusaha untuk membentengi umat dari ajaran-ajaran, ya, kaum sebelah, itu Wahabi, ya. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah video yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share ke orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.